Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Ananda dengan Bapak Tri yang nanti kita akan mempelajari terkait dengan materi ekonomi, yaitu terkait dengan bab yang ketujuh, yaitu adalah peranan badan usaha dalam perekonomian. Nanti kita akan mempelajari terkait dengan apa itu badan usaha, jenis-jenisnya, bentuk-bentuknya, sampai contoh-contoh dari badan usaha yang ada di Indonesia. Dan jelas yang paling utama adalah peranan badan usaha di dalam perekonomian Indonesia. Oke ya, biar tidak lama-lama, marilah kita awali pembelajaran ini dengan ucapan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selanjutnya kita akan langsung lanjut masuk ke materi, yaitu terkait dengan peranan badan usaha dalam perekonomian. Oke, silahkan semuanya disimak. Nah, ini adalah beberapa badan usaha ataupun produk yang ada di Indonesia. Bisa kalian cermati, mungkin kalian sudah tidak asing lagi dengan beberapa produknya. Mungkin Samsung, mungkin kalian yang sedang mengakses video pembelajaran ini sedang menggunakan gadget dengan merek Samsung, Mandiri, ada Bank DKI, Honda, Pertamina, maupun produk ekspedisi seperti JNE maupun produk transportasi kereta api. Nah, itu adalah beberapa 1-2 dari badan usaha yang ada di Indonesia. Bapak yakin dari kalian pasti sering sedang menggunakan maupun sudah pernah menggunakan dari beberapa produk ini ya, terkait dengan badan usaha yang ada di Indonesia. Nah, ini adalah contoh saja dari sebagian kecil dari perusahaan yang ada di Indonesia, badan usaha yang ada di Indonesia. Selanjutnya, ya, langsung masuk kepada jenis-jenis badan usaha menurut kepemilikannya. Ya. Jadi berdasarkan kepemilikannya, badan usaha itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah BUMN, yang kedua BUMD, yang ketiga adalah BUMS. Ya. Jadi ini adalah pembagian jenis-jenis badan usaha menurut kepemilikannya. BUMN, badan usaha milik negara; BUMD, badan usaha milik daerah; dan BUMS, badan usaha milik swasta. Oke, akan kita pelajari ini pada kesempatan kali ini. Nah, yang pertama, BUMN. Apa itu BUMN? Mungkin kalian sudah pernah melihat simbol-simbol ini atau logo-logo ini. Nah, ini adalah beberapa dari logo produk dari BUMN yang ada di Indonesia. Nah, ini adalah semuanya adalah produk-produk atau perusahaan daripada BUMN yang ada di Indonesia. Oke, lalu kita akan pelajari apa sih itu BUMN? Ya, menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Pasal 1, bahwa BUMN adalah badan usaha yang sebagian besar atau seluruh kepemilikannya dikuasai oleh negara, serta penyertaannya secara langsung berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Oke, jadi berdasarkan pengertian tersebut dapat kita pahami bahwa BUMN itu adalah sebuah badan usaha yang kepemilikannya dimiliki oleh negara, baik itu sebagian besar maupun seluruhnya. Lalu, adakah kriteria suatu badan usaha itu dimiliki oleh menjadi BUMN? Ada. Apa itu? Yaitu adalah jika badan usaha itu minimal 50%-nya lebih adalah dimiliki oleh negara atau seluruhnya dimiliki oleh negara, berasal modalnya dari pemerintah pusat. Oke, jadi selanjutnya adalah peranan BUMN dalam perekonomian. Jelas BUMN memegang peranan yang sangat besar dalam suatu perekonomian, baik itu ekonomi daerah maupun juga ekonomi nasional. Nah, ini adalah beberapa yang akan Bapak tampilkan terkait dengan peranan BUMN. Yang pertama, nah, sebagai sumber pendapatan atau devisa. Jelas ya,
bahwa karena sebagian besar kepemilikan BUMN itu milik negara, sehingga saat usaha itu mendapatkan keuntungan itu akan menjadi pendapatan bagi negara, atau saat usaha itu melakukan kegiatan ekspor ke luar negeri dengan alat pembayaran devisa, akhirnya devisa itu bisa menjadi cadangan devisa bagi negara yang akan digunakan untuk kegiatan transaksi internasional. Oke. Lalu yang kedua adalah menciptakan lapangan kerja. Ya. Jadi dengan adanya badan usaha ini jelas dengan adanya perusahaan pasti membutuhkan tenaga kerja, membutuhkan SDM. Maka secara langsung pasti itu juga akan menciptakan lapangan kerja yang secara langsung maupun tidak langsung pasti akan mengurangi jumlah pengangguran. Nah, itu adalah peranan BUMN dalam perekonomian, menciptakan lapangan kerja dan sebagai sumber pendapatan bagi negara APBN maupun sebagai sumber devisa negara. Lalu selanjutnya, ya, media bagi pemerintah untuk membuat kebijakan perekonomian. Ya, jelas dalam membuat kebijakan perekonomian secara nasional, pemerintah tidak hanya melaksanakan cara sendiri, tetapi mereka juga biasanya menggandeng daripada BUMN. Ya, BUMN dari berbagai bidang itu biasanya kerjasama oleh pemerintah atau melakukan apa yang pemerintah ambil kebijakannya untuk dapat menjadi sebuah kebijakan publik atau dapat diterapkan di masyarakat. Oke. Lalu yang keempat adalah sebagai badan penyedia produk. Jelas ya, kalau seandainya badan usaha itu membuat suatu produk, baik itu barang ataupun jasa, maka itu juga menjadi salah satu peranan BUMN dalam perekonomian. Contohnya apa? Contohnya seperti moda transportasi. BUMN contohnya apa? Contohnya adalah Damri. Nah, dia membuat produk berupa alat angkut untuk transportasi dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Ada juga mungkin Angkasa Pura atau Pelindo, itu juga terkait dengan kegiatan transportasi. Itu adalah salah satu dari produk baik berupa barang ataupun jasa. Ya. Lalu yang selanjutnya adalah media pengembangan usaha kecil. Ya. Jelas bahwa BUMN itu walaupun dia bergerak pada sektor-sektor yang besar, tetapi dia juga menggandeng beberapa pengembangan usaha kecil UMKM. Itu biasanya dibantu oleh BUMN agar bisa meningkatkan kegiatan ekonominya UMKM tersebut. Oke, lalu yang terakhir adalah pelopor pembangunan. Ya, pelopor pembangunan. Karena BUMN itu selain tujuannya untuk mencari keuntungan, tapi salah satu juga dari tujuan utama BUMN itu adalah sebagai pelopor pembangunan agar terjadinya pemerataan ekonomi, terjadinya pembangunan ekonomi yang lebih baik di tingkat daerah maupun sampai ke tingkat nasional. Itu adalah salah satu dari peranan BUMN dalam perekonomian. Oke, ya, seperti itu Ananda. Oke, selanjutnya. Nah, ini adalah beberapa contoh dari BUMN yang ada di Indonesia. Oke, ya, ini ada beberapa produk seperti mungkin yang pertama Pelindo. Nah, ini adalah terkait dengan bidang transportasi. Lalu ada PLN, perusahaan listrik negara. Lalu Krakatau Steel. Lalu ada juga dari perusahaan telekomunikasi. Ya, ini ya, Telkom. Ya, Telkom itu juga mempunyai anak usaha adalah telekomunikasi seluler atau Telkomsel. Lalu ada juga Pertamina dan kereta api. Ini adalah sebagian kecil daripada contoh BUMN yang ada di Indonesia. Ya, mungkin kalian bisa cermati sebentar. Bapak yakin mungkin dari kalian sering melihat beberapa logo ini, mungkin itu Pertamina, Mandiri ataupun Telkom dan kereta api maupun sebagainya. Itu adalah beberapa contoh BUMN di Indonesia. Oke. Selanjutnya, nah yang selanjutnya adalah BUMD.
badan usaha milik daerah. Apa itu BUMD? Apakah semua daerah itu punya BUMD? Ya, nanti akan kita pelajari bersama. Oke, jadi secara umum BUMD itu merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah. Oke. BUMD didirikan dengan tujuan memberikan manfaat bagi perkembangan daerah pada umumnya, lalu menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan jasa yang dapat memenuhi hajat hidup masyarakat sesuai dengan kondisi, karakteristik, dan potensi daerah tersebut dengan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik. Ya, seperti itu BUMD. Lalu BUMD itu ada berapa, Pak? Nah, BUMD itu biasanya dibagi menjadi dua. BUMD tingkat 1 atau tingkat pemerintah daerah tingkat 1 provinsi maupun BUMD pemerintah daerah tingkat 2, yaitu adalah pemerintah kabupaten atau kota. Biasanya mereka memiliki BUMD sendiri-sendiri, antara itu provinsi maupun pemerintah yang di bawahnya pemerintah tingkat 2, yaitu adalah kabupaten atau kota. Nah, berikut adalah ciri-ciri BUMD, badan usaha milik daerah. Yang pertama, biasanya BUMD itu pemerintah daerah, bahwa pemerintah daerah itu memegang hak atas segala kekayaan dan usaha. Artinya apa? Artinya kewenangan seluruh BUMD itu berada di pemerintah daerah. Itu biasanya yang disebut sebagai BUMD. Lalu pemerintah daerah berkedudukan sebagai pemegang saham dalam permodalan usaha. Karena apa? Karena BUMD itu sebagian besar ataupun seluruhnya itu berasal dari anggaran daerah, sehingga seluruh pemegang sahamnya juga berada dalam pemerintahan daerah, baik itu tingkat 1 maupun tingkat 2, baik itu provinsi maupun daerah kabupaten atau kota. Ya. Lalu yang ketiga, pemerintah daerah atau Pemda memiliki wewenang dan kekuasaan dalam menentukan kebijakan perusahaan. Nah, karena dia sebagai pemilik saham terbesar atau modal terbesar, maka dia sebagai penentu dalam wewenang menetapkan kebijakan perusahaan. Ya. Lalu yang keempat, didirikan berdasarkan perda atau peraturan daerah, berdasarkan peraturan daerah yang dibuat oleh baik itu DPRD bersama dengan pemerintah daerah tersebut. Lalu yang kelima, dipimpin oleh direksi yang diangkat dan diberhentikan oleh kepala daerah atas pertimbangan DPRD. Jadi pada umumnya perusahaan biasanya itu terdapat direksi, dan pada direksi itu biasanya pengangkatannya berdasarkan RUPS. Tapi kalau dalam BUMD itu diberhentikan oleh kepala daerah juga atas pertimbangan DPRD. Nah, ini juga yaitu menjadi sumber pendapatan asli daerah atau PAD, pendapatan asli daerah untuk membiayai kegiatan pembangunan daerah. Nah, itu adalah salah satu dari ciri-ciri BUMD, badan usaha milik daerah. Ya, itu adalah beberapa gambaran umum terkait dengan badan usaha milik daerah. Oke. Nah, ini adalah beberapa contoh daripada BUMD yang ada di Indonesia. Ya. Mungkin dari Anda semua mungkin sudah familiar dengan beberapa logo ataupun produk yang di bawah ini. Ya, ini adalah beberapa dari logo dari BUMD yang Bapak ambil. Oke, yang pertama adalah Airku. Ya, Airku yang paling pojok ini. Ya, Airku mungkin Anda sudah pernah membelinya. Airku adalah salah satu produk daripada perusahaan daerah air minum yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Lalu ada juga seperti sektor keuangan, ada Bank DKI, lalu Bank BPD DIY yang pemiliknya adalah pemerintah daerah tingkat 1 provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
Nah, ada juga Jakpro terkait dengan bidang konstruksi. Lalu masih keuangan yaitu adalah Bank Sleman, Bank Jateng. Nah, ada juga mungkin perusahaan daerah Pasar Jaya dan PDAM Surya Sembada miliknya dari pemerintah kota Surabaya. Nah, itu adalah beberapa contoh daripada BUMD yang ada di beberapa daerah di Indonesia ya. Mungkin Anda nanti bisa searching lagi terkait dengan beberapa contoh BUMD yang lain yang ada di Indonesia atau di daerah Ananda sendiri, seperti itu ya. Oke. Lalu yang ketiga adalah BUMS, itu adalah badan usaha milik swasta. Apa itu BUMS? Nah, jadi BUMS itu merupakan suatu badan usaha yang permodalannya atau kepemilikannya sepenuhnya dimiliki oleh individu atau pihak swasta. Jadi dalam hal ini pada BUMS itu adalah kepemilikan usahanya itu dimiliki sebagian besar oleh individu atau pihak swasta. Ya, oke. Jadi selanjutnya adalah bentuk-bentuk BUMS. Ya, jadi ada beberapa bentuk BUMS. Oke, jadi yang pertama adalah perusahaan perseorangan. Ya. Apa itu perusahaan perseorangan? Yaitu adalah badan usaha yang dimiliki secara individu atau personal, sehingga tanggung jawab sepenuhnya atas usaha itu juga ditanggung oleh individu tersebut atau personal tersebut. Jadi tidak ada kerugian atau keuntungan yang nanti akan diambil atau dimiliki oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Jadi sepenuhnya dimiliki oleh swasta, oleh individu tersebut. Nah, contohnya apa? Contohnya banyak sekali terkait perusahaan perseorangan ini. Mungkin contohnya adalah warnet, pedagang kaki lima PKL, tukang bakso, lalu tambal ban, atau mungkin dokter yang membuka praktek sendiri. Nah, itu adalah beberapa contoh dari perusahaan perseorangan. Oke, lalu yang kedua adalah firma atau persekutuan firma, adalah suatu badan usaha yang didirikan oleh dua orang lebih, di mana pada firma ini dua orang tersebut dua-duanya menjalankan usaha secara bersama-sama dan memberikan modal secara bersama juga. Jadi pada firma ini terdapat dua orang yang saling memberikan modal dan juga saling menjalankan usaha secara bersama-sama. Oke, jadi kemudian tanggung jawab anggotanya tidak terbatas, sehingga saat mungkin usaha tersebut mengalami suatu kerugian, maka harta pribadi pada si firma tersebut juga bisa menjadi jaminan atau harus digunakan kalau seandainya perusahaan tersebut memiliki hutang ya, seperti itu. Lalu yang ketiga adalah persekutuan komanditer, atau bisa kita menyebutnya dengan yang lebih umum adalah CV ya, Commandeer Vennootschap, yaitu badan usaha yang didirikan dua orang atau lebih ya. Jadi pada CV ini adalah suatu usaha itu didirikan oleh dua orang atau lebih, di mana pada keanggotaan ini dibagi menjadi dua. Apa saja? Yaitu adalah anggota aktif dan anggota pasif. Apa itu anggota aktif dan apa itu anggota pasif? Jadi anggota aktif itu adalah anggota dari CV yang dia bertugas atau bertindak untuk mengelola usaha secara langsung. Jadi dia secara aktif mengelola usahanya, kira-kira pengelolaan usahanya bagaimana, manajemennya akan seperti apa. Nah, itu yang pengelolanya adalah namanya anggota aktif atau sekutu aktif. Sedangkan anggota pasif atau sekutu aktif adalah anggota dari CV tersebut yang dia berperan hanya sebagai penanam modal. Dia hanya memberikan modal, memberikan uang untuk modal bagi usaha CV tersebut. Apakah dia ikut dalam cawe-cawe atau ikut dalam kegiatan usaha manajemennya? Tidak, karena anggota pasif ini benar-benar dia pure hanya sebagai pemberi modal dan tidak melaksanakan kegiatan usahanya. Jadi semua kegiatan usahanya itu semuanya sudah diberikan kepada si anggota aktif atau sekutu aktif ya. Jadi seperti itu. Lalu yang terakhir adalah perseroan terbatas atau PT. Ya, ini juga salah satu yang paling jamak
paling jamak dilakukan atau dimiliki oleh perusahaan perseroan terbatas, yaitu badan usaha yang berbadan hukum dan didirikan oleh beberapa orang yang modalnya terdiri atas saham-saham atau surat sero, ya. Itu adalah salah satu dari pengertian perseroan terbatas. Lalu tanggung jawabnya seperti apa? Pada perseroan terbatas ini atau PT, tanggung jawab pemegang saham itu terbatas, hanya berdasarkan modal yang disetorkan kepada perusahaan. Jadi kalau seandainya perusahaannya itu bangkrut atau perusahaannya itu mengalami hutang yang banyak, maka tidak bisa perusahaan itu mengambil harta pribadi si pemilik saham, karena kekuasaannya hanya terbatas kepada saham yang disetorkan. Nah, biasanya pada perseroan terbatas ini kekuasaan tertinggi itu terdapat dalam ROPS, rapat umum pemegang saham. Apakah itu akan terkait dengan nanti melakukan pergantian direksi atau pimpinan maupun untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan strategis perusahaan. Biasanya itu selain dilakukan oleh direktur, biasanya juga dilakukan di dalam ROPS, rapat umum pemegang saham. Ya, oke ya, jadi itu adalah terkait dengan BUMS. Ada 4 bentuk badan usaha milik swasta: perusahaan perseorangan, firma, persekutuan komanditer atau CV, dan PT, perseroan terbatas. Jadi kalau kita mengatakan yang paling formal yang mana? Yang paling formal adalah yang perseroan terbatas, karena perseroan terbatas ini dia biasanya harus memiliki badan hukum, ya, memiliki badan hukum berbeda dengan yang lainnya. Perseroan perusahaan perseorangan, firma atau persekutuan komanditer biasanya terkait dengan hukum itu tidak terlalu sekaku dengan dibandingkan dengan perseroan yang terbatas. Oke, itu Anda. Nah, ini Anda terkait dengan beberapa produk atau perusahaan BUMS, badan usaha milik swasta, yang mungkin sering banget kalian temui atau kalian lihat di dalam beberapa lini masa atau mungkin kalian memilikinya, ya. Mungkin yang pertama adalah ini, Honda, ya, mungkin banyak yang sudah memakai ini. Lalu Asus untuk beberapa merek gadget atau laptop, lalu Gojek moda transportasi, lalu perusahaan ekspedisi, ya ini ya, perusahaan ekspedisi berupa itu JNT maupun JNE, itu juga merupakan salah satu perusahaan BUMS atau perusahaan milik swasta, bukan milik pemerintah daerah ataupun milik negara pemerintah pusat. Lalu ada juga BCA, ya, BCA itu salah satu dari bidang keuangan atau perbankan. Lalu Mega Syariah maupun Mega konvensional itu juga miliknya swasta. Lalu ada perusahaan untuk penjualan produk-produk outdoor seperti Eiger, ya, itu juga merupakan salah satu perusahaan swasta. Lalu juga Astra, Samsung maupun perusahaan telekomunikasi seperti Indosat, Ooredoo, itu juga merupakan salah satu dari contoh badan usaha milik swasta yang juga mereka menjual produknya ataupun memiliki beberapa usahanya yang ada di Indonesia. Oke ya, itu adalah beberapa penjelasan terkait dengan peranan badan usaha dalam perekonomian Indonesia, baik itu BUMN, BUMD maupun BUMS, milik negara, milik daerah maupun tingkat 1 maupun tingkat 2, provinsi ataupun kabupaten kota, maupun miliknya swasta, yaitu miliknya pribadi atau personal. Oke. Nah, ini ya, mungkin hanya sekedar gambaran aja buat kalian terkait dengan bagaimana sih peranannya secara nyata terkait dengan BUMN dalam perekonomian nasional, ya. Yang pertama ini ya, peresmian Balai Ekonomi Desa atau biasa kita sebut Balkondes. Ya, ini adalah salah satu dari peranan BUMN dalam memajukan sektor pariwisata di daerah Borobudur dan sekitarnya. Jadi setiap daerah itu dibangunkan Balkondes di setiap desa di Borobudur. Itu merupakan salah satu peranan atau peran aktif BUMN dalam pembangunan di sektor pariwisata. Nah, ini juga ini salah satu perusahaan BUMS, ya tadi ya, BCA menyalurkan bantuan bagi tenaga medis di Makassar untuk sektor kesehatan. Lalu ini terkait dengan bidang pendidikan, yaitu adalah BPD DIY selaku ini
BUMD Provinsi tingkat 1 di Daerah Istimewa Yogyakarta memberikan beasiswa kepada mahasiswa Universitas Widya Mataram terkait dengan CSR-nya untuk melaksanakan kegiatan di bidang pendidikan. Nah, ini lalu yang terakhirnya adalah Pegadaian BUMN. Ya, dia melakukan kegiatan sosial yaitu terkait dengan memberikan bantuan yaitu paket pangan yang diberikan kepada masyarakat. Nah, ini juga ya, ini Gunung Prajapaksi ya, GPR donasikan 3.500 paket sembako, payung dan jas hujan. Ini juga merupakan salah satu daripada kegiatan dalam badan usaha untuk membantu masyarakat dalam hal perekonomian maupun yang lainnya. Nah, ini yang terakhir. Nah, Pertamina Dumai Bangun 15 Embung. Ini merupakan salah satu dari bagaimana BUMN dia ikut membantu dalam pelestarian atau pencegahan untuk kerusakan lingkungan. Itu juga merupakan salah satu daripada peranan BUMN untuk perekonomian. Jadi perekonomian itu banyak, mungkin juga terkait dengan lingkungan, karena itu juga nanti untuk keberlanjutannya juga terkait dengan ekonomi, sosial maupun pariwisata. Jadi semua itu adalah terkait untuk perekonomian Indonesia atau masyarakat Indonesia yang lebih baik. Oke ya. Oke, jadi untuk ini Bapak rasa cukup untuk pembelajaran daring kali ini. Semoga nanti bisa memberikan manfaat untuk Anda semuanya dan juga bisa untuk menjadi sarana pembelajaran mungkin siapa saja, nggak cuma mahasiswa, tidak hanya siswa SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta, tapi untuk seluruh siswa yang ada di Indonesia. Oke ya, tetap selalu jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan jangan lupa untuk selalu beribadah. Oke, sekian yang bisa Bapak sampaikan, semoga menjadi kebaikan kita semua. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.